everyone. Ketemu lagi dengan aku, Ocha Amelia dengan NIM 19033123 dari Prodi Pendidikan Fisika dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kali ini saya akan membahas tentang administrasi layanan khusus. Stay tune. Administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus terdiri dari dua kata, yaitu kata layanan dan kata khusus. Adapun arti dari masing-masing kata tersebut yaitu pertama itu layanan. Layanan adalah salah satu bentuk kegiatan memberikan satu kondisi kenyamanan buat orang lain. Sedangkan kata khusus yaitu berarti disengaja dan kondisinya memang luar biasa. Jadi apabila kita gabungkan kata layanan khusus ini, itu akan menjadikan artinya yaitu memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Jadi pelayanan ini khusus diberikan sekolah kepada peserta didik. Jenis-jenis layanan khusus. Yang pertama adalah perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Ada beberapa jenis perpustakaan sekolah yang pada dasarnya itu disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Itu mulai dari taman kanak-kanak sampai ke sekolah lanjutan tingkat atas. Adapun fungsi perpustakaan sekolah itu ada fungsi pendidikan, fungsi informasi, dan rekreasi. Adapun peranan guru dalam administrasi perpustakaan sekolah yaitu yang pertama memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli, kemudian mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya, mengetahui jenis dan menguasai kriteria-kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi, dan yang terakhir itu mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Yang kedua yaitu labor. Laboratorium itu secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain itu melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Dan laboratorium ini itu disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi. Selanjutnya UKS, yaitu usaha kesehatan sekolah, merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Adapun tujuan dari UKS ini yaitu yang pertama memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan sekolah. Yang kedua, sehat dalam arti fisik, mental maupun sosial. Dan yang ketiga, memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkotika, obat, dan bahan yang berbahaya seperti alkohol, rokok, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada kafetaria. Kafetaria yaitu layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pertimbangan awal pendirian kafetaria sekolah itu adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafetaria sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Kafetaria sekolah yaitu secara tidak langsung
mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa lapar dan haus. Kemudian itu ada sarana ibadah, merupakan tempat ibadah yang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadatan sangat diperlukan. Layanan rumah peribadatan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya, agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Adanya sebuah layanan rumah peribadatan di sekolah sangat menunjang proses pembelajaran, mengingat bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadatan. Adapun layanan rumah peribadatan yang biasanya ada di sekolah yaitu masjid dan gereja. Selanjutnya yaitu ada lainnya, terdiri dari asrama, koperasi, transportasi, dan toilet. Asrama bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Kemudian ada koperasi. Koperasi yaitu kerjasama untuk mencapai tujuan, yaitu suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Dan kemudian transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar, dan peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Peran guru dalam administrasi layanan khusus. Peran guru di lingkungan internal sekolah terlibat dengan pengelolaan dan pemanfaatan sarana. Adapun peran guru dalam administrasi layanan khusus, yang pertama yaitu keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Dan yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Oke, sekian yang dapat saya presentasikan dalam video kali ini, dan see you next time.